Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa dalam Ada Apa Gerangan 2 ini, saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Episode kali ini kita masih lanjut cerita tentang Mbah Riono ya, yang menceritakan kejadian-kejadian mistis di Desa Mulyorejo ketika dia kecil dulu. Bagaimana nih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan? Masih mau dilanjut nggak untuk cerita dari Mbah Riono ini? Tunjuk tangan ya buat yang masih mau lanjut ceritanya. Kalau saya sendiri sih merasa seru ya, karena kita bisa membayangkan suasana desa pada zaman dulu. Apalagi pada masa-masa itu keadaan desa itu tidak seperti sekarang yang udah ramai ya. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Karena pembangunan desa sudah selesai dan pemerintah Kota Malang juga membantu dalam pemulihan desa kami selesai direhabilitasi lebih cepat dari perkiraan kami. Pemerintah Kota Malang juga membangunkan jembatan penghubung Desa Mulyorejo dengan Desa Tebo Utara. Kali ini bukan dari kayu seperti sebelumnya, namun jembatan beton yang kokoh dan lumayan lebar. Saat itu kami sedang berkumpul di tengah lapangan baan sambil membakar api unggun. Seperti biasa, sambil berbagi pengalaman horor kami masing-masing. Dan kali ini adalah pengalaman ibuku. Namanya adalah Ngatemi Sri Kemanti, lahir di Kota Blitar pada tahun 1931. Jadi begini ceritanya dari sudut pandang ibu ya. Aku masih punya saudara di Blitar, di Desa Pasetran, Gondomayit, Kabupaten Blitar. Dia adik perempuanku yang usianya 10 tahun lebih muda dariku. Namanya Neneng Sri Rahayu. Dia masih belum menikah dan tinggal sendirian di sana. Bapak ibu kami sudah lama meninggal, jadi dia sebatang kara. Pada suatu hari, ada surat lewat pos dari tetanggaku di sana. Dia mengabarkan kalau adikku itu sedang sakit dan aku tidak tahu sakitnya apa. Karena Pak Mantri yang memeriksanya juga tidak bisa memastikan dia sakit apa. Hari di mana aku menerima surat itu, aku dan suamiku berangkat ke Kota Blitar. Singkat cerita, saat aku sudah sampai di sana, aku mendapati kondisi adikku sangat memprihatinkan. Kulitnya mengelupas dan mengeluarkan nanah di sana-sini. Tubuhnya sangat panas. Banyak yang bilang kalau dia kena santet atau melakukan pesugihan dan sebagainya. Aku sebagai kakaknya tentu saja tidak percaya akan hal itu. Maka aku mencarikan mantri yang lain untuk memeriksanya. Namun hasilnya tetap nihil. Dia juga tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh Sri Rahayu. Baik, akan kugambarkan sebisa mungkin denah rumahku di sana. Sebuah rumah persegi panjang memiliki daun pintu kupu tarung. Dan ada meja panjang di ruang depan. Kursi juga sama panjangnya dengan meja itu, di sisi kanan kirinya. Di belakang ada 3 ruangan seperti kamar, namun disebut sentong. Jadi sentong kanan kiri dan sentong tengah. Sentong kanan untuk menyimpan hasil panen. Sentong kiri bisa untuk kamar tamu. Dan sentong tengah dipakai untuk menyimpan beras. Tempat penyimpanan beras bernama daringan. Kalau di Malang semacam gentong. Itu ditaruh di sudut kanan dekat pintu masuk. Dan di ujung sana ada dipan kayu. Namun tidak boleh dipakai untuk tidur oleh siapapun. Dan aku tidak tahu apa alasannya. Untuk kamar pemilik rumah, di ruang utama diberi sekat yang bisa dipindahkan. Berada di 2 ujung kanan kiri. Dapur seperti di sini. Dapur berada di bangunan yang terpisah. Dan bilik atau kamar mandi juga di bangunan yang terpisah dari bangunan utama dan dapur. Jarak rumah sama seperti di Mulyorejo. Jaraknya cukup jauh dan penerangan juga memakai lampu templek serta lampu minyak.
karena Petromak hanya dimiliki oleh orang kaya. Pembukaan cerita terlalu panjang ya, jadi aku persingkat lagi ceritanya. Aku mencari mantri dari desa sebelah dan sebelahnya lagi, sangat jauh dari rumahku. Kendaraan cuma ada cikar. Kebayangkan bagaimana lambatnya perjalanan kami. Jalanan setapak berbatu dan ilalang tinggi di kanan kiri jalan itu, berkelak-kelok naik turun. Hutan lebat dan perkebunan luas mewarnai desa itu. Namanya Sanjoyo. Dia sudah berprofesi sebagai mantri sekitar 50 tahun. Dia sekarang berusia 70 tahun lebih. Sangat tua, namun fisiknya sangat kuat. Berambut cepak penuh uban, berkumis tipis, dan berjenggot lebat penuh uban juga. Perjalanan kami pulang pergi dari rumahku dan mantri itu sekitar 3 jam perjalanan. Kami berangkat siang dan datang ketika hari sudah mulai gelap. Dia tidak mengidap penyakit kulit biasa. Dikasih salep ini, niscaya akan sembuh. Oleskan setiap hari setelah bagian lukanya dibersihkan dengan air hangat, katanya sambil memberikan salep itu kepadaku. Aku menerimanya dan berterima kasih. Karena hari sudah sangat gelap, aku menyuruhnya menginap di sini. Dia pun setuju, mengingat rumahnya sangat jauh. Sebelumnya ada tetangga Rahayu yang sudah cukup berumur, seumuran dengan Bahdi. Dia mengingatkan aku dan yang lain untuk tidak tidur di sentong tengah. Aku bertanya apa alasannya, namun dia tidak menjawabnya. Karena tempat tidur dan dipan untuk tidur sangat terbatas dan ukurannya relatif kecil, jadi untuk tidur berdua dengan suamiku itu sangat tidak memungkinkan. Aku pun tidak mengindahkan peringatan orang tua tadi dan tetap ngeyel untuk tidur di sentong tengah. Malam sudah sangat larut. Pak Sanjoyo tidur di sentong kiri, sedangkan suamiku tidur di ruangan sekat di depan. Daringan yang ada di pojok sentong tengah selalu menarik perhatianku. Aku seperti terhipnotis oleh seseorang sehingga aku tidak bisa berpaling dari daringan tersebut. Cukup lama aku berusaha untuk tidur, namun mataku tidak kunjung terpejam juga. Sampai terasa perih dan daguku terasa nyeri karena menguap terus. Aku pun memutuskan keluar sentong sebentar. Aku menuju dapur mencari air putih. Niatnya mau menyegarkan tenggorokan yang mulai kering. Saat aku kembali ke sentong tengah, dari arah daringan itu, sekilas saja, karena ada tutupnya juga, ada sesuatu yang mengintip sepersekian detik, tapi sangat jelas. Aku pun membuka tutupnya, dan kudapati di dalamnya hanya beras saja dan takaran yang terbuat dari batok kelapa. Mungkin hanya perasaanku aja. Aku sempat berpikir begitu. Mungkin aku sudah mulai mengantuk. Jadi aku pun berbaring lagi di atas dipan itu. Dipan terlarang. Lambat laun mata mulai berat. Berat, dan akhirnya aku tertidur lelap. Cukup lama aku terlelap sehingga aku dikejutkan oleh suara yang memekakkan telinga. Suara gebrakan. Aku terkaget dan langsung terbangun dari tidurku yang nyenyak. Pandanganku langsung tertuju ke arah daringan tadi. Ingat kan, daringan itu adalah sebuah tempat beras. Dan benar saja, tutup daringan itu sudah berada di tanah. Perasaanku mulai tidak enak. Jantungku berdetak sangat kencang. Darah berdesir hebat. Keringat dingin mengalir deras. Dari dalam daringan itu muncul kepala wanita memakai mahkota indah dari emas. Dia berdiri secara perlahan-lahan, memakai kebaya mewah berwarna hijau dan memakai perhiasan dari emas yang sangat banyak di tubuhnya. Dia menatapku. Sebenarnya tatapannya biasa saja, namun auranya sangat dingin membeku, membuatku menjadi bergidik ngeri. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tidak keluar sama sekali. Bergerak, tidak bisa. Tubuhku kaku menghadap sosok itu. Dia cantik. Belum pernah aku melihat wanita secantik dia. Dia mulai keluar dari dalam daringan. Inilah yang membuatku sangat ketakutan. Bagian tubuh yang seharusnya adalah kaki itu merupakan ekor ular bersisik hijau juga. Dia menuju ke arahku sambil menjulurkan lidahnya.
Lidahnya juga layaknya lidah ular bercabang dua. Dia mendesis layaknya ular, mendekat dan semakin mendekat. Tangannya menyentuh pipiku, dingin, tangannya sedingin es. Saat itulah aku berhasil menggerakkan tubuhku. Aku langsung loncat dari atas dipan dan berlari ke tempat suamiku. Suaraku masih belum bisa keluar. Lalu entah sejak kapan aku tertidur lagi. Aku terbangun saat ayam berkokok lantang dari arah belakang rumah. Suara azan sayup-sayup terdengar dari arah musola atau masjid terdekat. Waktu sudah menunjukkan subuh. Aku terbangun di sentong tengah lagi. Aku ingat kejadian semalam, itu bukan mimpi, itu nyata. Aku masih ingat bagaimana aku berlari ke arah suamiku. Namun aku tidak ingat kalau aku kembali ke sentong tengah. Saat matahari sudah mulai tinggi, aku dan suamiku mengantarkan Pak Sanjoyo pulang. Di perjalanan itulah aku menceritakan kisah semalam ke suamiku. "Kamu itu cuma mimpi," katanya. "Sumpah, aku gak mimpi, itu nyata," aku memprotes jawabannya. "Itu Nyi Blorong," kata Pak Mantri. "Itu tanda kalau keluargamu dulunya pernah melakukan perjanjian dengan siluman itu." Jelas aku sangat tersinggung mendengar pernyataan dari Pak Sanjoyo. Bagaimana mungkin keluargaku melakukan pesugihan? Dan aku diam 1000 bahasa sepanjang perjalanan. Dia minta maaf, tapi tidak aku tanggapi. Hari demi hari kondisi adikku semakin parah. Aku disuruh mendatangi mantri kemarin. Rasanya sangat berat mengingat kata-katanya waktu itu. Namun demi sang adikku, dengan berat hati aku mendatangi Pak Sanjoyo. Mengagetkan sekali, dia yang terlihat sangat sehat waktu itu, kini berbaring di dalam tanah. Dia sudah berpulang. Aku merasa sangat bersalah karena tidak memaafkan dia waktu itu. Mungkin ini adalah karma yang aku terima karena bersikap kasar kepadanya, padahal aku sendiri juga masih membutuhkannya. Sebagai rasa penyesalanku, aku ke makamnya. Aku mengucapkan permintaan maaf dan juga memaafkannya. Ya, walaupun itu sudah sangat terlambat. Kami pun pulang dengan tangan kosong, dengan perasaan penyesalan yang mendalam. Di rumah, kabar mengejutkan sudah menungguku. Adikku, adik semata wayangku, dia juga berpulang. Bagaikan diiris-iris hati ini menghadapi kenyataan. Desas-desus mengenai pesugihan yang dilakukan oleh leluhurku ramai diperbincangkan di desa. Aku semakin muak pada mereka. Namun orang tua yang memperhatikan aku tentang sentong tengah, dia menguatkan hatiku. "Jangan terlalu dipedulikan," katanya sambil mengusap punggungku. "Kebanyakan orang sini juga melakukannya kok. Bukan hanya melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong, ada juga yang melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Terus, apa yang harus aku lakukan? Aku pasti juga akan menjadi tumbal Nyi Blorong itu." "Ya, kamu dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Berdoa agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu." Dia sangat keibuan saat memberiku wejangan tadi. Aku pun meminta maaf juga karena tidak mengindahkan peringatannya kemarin, lalu menceritakan kisah sentong tengah itu. "Daringan itu lebih baik kamu buang saja ke laut, dan rumah ini kamu wakafkan saja untuk musola atau yang lainnya. Itu lebih baik." Aku pun mengikuti perkataannya. Singkat cerita, setelah 7 hari kematian Neneng Sri Rahayu, aku pun pulang ke Malang. "Astaga, aku gak nyangka kalau ada kejadian seperti itu di keluargaku," kataku. "Emangnya ibumu gak pernah cerita?" tanya Evi. "Enggak tuh." "Udahlah, niatnya dia bercerita padamu juga. Kamunya aja yang malam itu ketiduran." "Hehe, waktu itu aku masih syok mengetahui kalau adikku." Dan aku tidak bisa melanjutkan perkataanku. Aku mulai sesenggukan. "Gak apa-apa, kamu masih punya kita kok, iya kan?" Lalu dia bertanya pada teman-teman yang lain dan mereka mengiyakan. "Terima kasih teman-temanku,"
Kalian memang sangat berharga buatku. Aku menyayangi kalian. Oke, selanjutnya ada cerita apa lagi waktu aku ketiduran? Lanjutku mencoba mencairkan suasana. Aku mau bercerita, kata seseorang dari belakangku, dan aku pun menoleh ke arahnya. Kamu? Aku terkejut melihat siapa yang bicara barusan. Roy Matalata, apa kabar? Iya, baik, jawabnya. Roy Matilata, kata teman-teman kompak, bareng bak paduan suara. Mereka mengingatkanku apa yang aku katakan saat pertama kali mendengar nama Roy. Roy Matalata budak, kataku ke mereka. Mereka malah tertawa. Jangan dipedulikan Roy, mereka emang seperti itu. Kamu dulu kan juga manggil aku begitu, kata Roy. Sedang apa kamu di sini? Aku melihat keadaan Mulyorejo. Aku dengar beberapa waktu yang lalu ada badai di sini, makanya aku kesini. Ya, sekalian mampir ke rumahmu. Aku pun memperkenalkan yang lain lebih dulu. Lalu aku berterima kasih kepadanya dan menceritakan apa saja yang kami alami dan sesudah bencana besar itu. Aku juga punya cerita horor loh, kata Roy setelah mendengar cerita kami. Boleh aku bercerita? Tunggu dulu Roy. Boleh kok, tapi ini si Evi masih mau bercerita. Oh, oke. Aku ikut dengerin ya. Jadi apalagi cerita malam itu guys? Tanyaku ke teman-teman. Baik, begini, kata Evi, karena dia yang sudah berjanji kalau dia yang mau cerita. Ini cerita lanjutan Nyi Blorong kemarin dan kejadiannya masih di Blitar. 2 hari setelah kematian Sri Rahayu, kami dikejutkan oleh sosok babi yang berkeliaran di desa Pasetran Gondomayit. Awalnya kami kira itu milik salah satu penduduk setempat, karena di sana ada seseorang yang memelihara babi untuk dikonsumsi pribadi. Tidak ada yang aneh atas kemunculan babi itu untuk pertama kalinya. Dia hanya mondar-mandir di jalanan. Keesokan harinya setelah tahlilan adikku, babi itu muncul lagi di dekat rumahku. Dia mengendus-endus dinding rumah. Yang mengetahui hal itu adalah suamiku. Dia langsung mengusirnya, dan babi itu langsung kabur. Tidak lama kemudian, tanpa sepengetahuan kami, babi itu datang lagi. Kali ini yang mengetahui adalah orang tua yang menghiburku kemarin. Hal itu diceritakannya keesokan harinya. Kemarin aku lihat ada babi di dekat rumahmu, katanya. Oh ya, aku lupa belum kasih tahu namanya ya. Dia bernama Mbok Painem. Coba kamu periksa uangmu, lanjutnya. Tanpa banyak bicara pun aku menurutinya. Dan ternyata uangku berkurang. Tidak banyak sih, tapi memang hilang sebagian. Aku menceritakannya. Itu babi ngepet. Kalau bisa, simpan uangmu di dalam celana dalammu yang ada di lemari. Dengan begitu, yang jadi babi ngepet itu akan jijik untuk mengambilnya. Seandainya cerita itu dia kisahkan sebelum kejadian Nyi Blorong di Sentong Tengah kemarin, aku bakalan tidak percaya omongannya. Berhubung aku sudah mengalami hal seperti itu sebelumnya, aku jadi percaya. Karena korbannya bukan aku saja, sudah hampir satu desa mendapatkan kunjungan babi ngepet itu. Kami pun bersepakat setelah tahlilan akan menyanggrong babi itu di suatu tempat. Singkat cerita, setelah semua sudah pada pura-pura pulang, padahal mereka setelah masuk rumah langsung berkumpul di salah satu rumah yang dicurigai. Tak lama kemudian, muncul seorang pria tanpa busana keluar dari rumah itu. Ketika di luar, dia melakukan gerakan aneh, lalu berdiri dengan kedua kaki dan tangannya seolah merangkak. Dan lama-kelamaan, dia mulai berubah wujud menjadi sosok babi. Ya, babi itu adalah babi yang kemarin malam berkeliaran di dekat rumahku. Tanpa komando, mereka yang mengepungnya langsung tancap gas memburu babi ngepet itu. Ada yang membawa pentungan, golok, dan beberapa ada yang melemparinya dengan batu besar. Dan beberapa orang memasuki rumah itu. Di dalam sana, ada wanita sedang duduk sila di depan lilin. Tapi lilin itu sudah padam, dan beberapa bunga berserakan di sana-sini. Beberapa orang yang mengejar babi itu, mereka sangat kewalahan.
karena babi ngepet itu cukup gesit. Mereka seringkali kehilangan jejak, namun tidak patah arang, mereka tetap semangat mencari babi itu. Hingga pada tengah malam, babi itu pun dapat tertangkap oleh mereka. Mereka memasukkan babi itu ke kerangkeng yang terbuat dari bambu. Babi ngepet itu pun diarak malam itu juga ke balai desa. Karena sudah tengah malam, warga yang mengejar babi itu mulai mengantuk. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Hansip ditugaskan untuk berjaga mengamankan babi itu. Keesokan harinya, ibumu sama bapakmu melihat babi ngepet itu, Yon, kata Evi menutup ceritanya. Setelah itu, udah, sampai situ aja cerita ibumu. Dan dia mulai bercerita, kamu yang suka bicara sendiri. Maaf, aku gak bermaksud. Dia langsung terdiam. Gak apa-apa kok, santai aja. Kamu udah tahu kan kalau aku sudah menerima kenyataan ini? Aku meyakinkan Evi. Lanjutkan saja. Aku jadi gak enak nih. Udahlah, lagian yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku akan mencoba menatap ke depan, kataku yang sok bijak. Baik, akan aku lanjutkan ceritanya. Dia ambil nafas panjang lalu mulai bercerita. Dia bilang, Riono semenjak pulang dari Sungai Lanang, dia mulai bicara sendiri. Dia menganggap kalau adiknya masih hidup. Aku mencoba mengingatkannya, namun saat dia diingatkan, dia selalu mengamuk. Jadi kami sekeluarga memutuskan membiarkan hal itu. Kami yakin kalau Riono akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Lalu, bapak kamu, Yon, dia bercerita kalau boneka peninggalan adikmu, kamu anggap itu sebagai Ernie. Setelah itu, hening cukup lama. Waktu aku pertama kali ketemu sama kamu, bapakmu memberitahu aku akan keanehanmu, Yon. Tapi aku disuruh pura-pura kalau kamu, kata Roy. Dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dan kata Roy tadi diiyakan oleh yang lain. Kalian tetap mau berteman denganku meskipun aku seperti itu ya? Aku terharu dan mulai berkaca-kaca. Kalian memang sahabat sejatiku. Kamu sudah memberitahu keluargamu kalau kamu sudah ingat soal adikmu? Tanya Evi. Udah, mereka bingung. Entah mau senang atau sedih. Jawabku. Oke, sekarang lanjutkan lagi ceritanya, F, kata Angga mengalihkan pembicaraan. Gantian dong, masa aku terus? Kan kalian juga mendengar ceritanya Bungat. Mulutku udah keriting nih. Tapi kan kamu yang berjanji akan cerita ke Riono, jawab Angga. Iya, tapi capek nih. Gak ada alasan. Angga bersikeras. Iya, tapi selanjutnya biar Roy Matalata yang bercerita ya. Aku penasaran sama kisahnya. Oke, nanti aku akan ceritakan kisah tentang bagaimana aku kesurupan setelah bermain bola sepak bareng Riono, kata Roy. Kita udah dengar cerita itu, protes Evi. Masa siapa yang cerita? Rion yang cerita. Sehabis dia kesurupan seminggu lebih, dia akhirnya bercerita kisah kesurupannya. Dan waktu kemah di sekolah beberapa minggu kemudiannya, dia bercerita tentang kamu. Mendengar itu, Roy langsung mangap gak percaya. Ember banget mulut kau, Yon, kata Roy kepadaku. Hehe, peace Roy. Kemah di sekolah, kayaknya seru ya, kata Roy tidak baper. Seru dong, pas kemah kita sering bertukar cerita horor seperti saat itu, kata Udin menanggapi. Kayaknya kenaikan kelas nanti, aku mau minta pindah ke sini deh, berteman dengan kalian kayaknya seru. Mendengar itu tentu saja kami gembira. Geng kami sepertinya akan bertambah banyak. Dan sepertinya petualangan kami bakalan lebih seru. Aku tidak sabar menunggu waktu itu. Dan cerita selanjutnya merupakan cerita yang diceritakan oleh bapak dari Udin, Pak Jatmiko. Dia merupakan orang asli Madiun. Desanya lupa apa namanya. Karena Pak Jatmiko diajak pindah ke Malang saat dia masih kecil. Dan kala itu suasananya masih heboh-hebohnya. Biar mudah ceritanya, langsung saja menuju ke sudut pandang Pak Jatmiko aja ya. Di desaku juga banyak warga yang melakukan pesugihan. Salah satunya adalah kerabat bapakku sendiri.
Ini cerita juga aku dapat dari bapakku sih. Sebut saja namanya Mbah Mandor. Kenapa bisa dipanggil begitu? Karena dia sangat kaya. Di tahun 1920-an, rumahnya sudah gedong. Awalnya sih dia juga seperti kita-kita ini, orang gak punya. Pekerjaan Mbah Mandor itu tergolong sederhana. Dia cuma jualan sate keliling. Tapi entah kenapa dia bisa menjadi sekaya itu. Awalnya kami berpikir begitu. Sebelum aku masuk ke cerita utamanya, aku mau bercerita sedikit tentang kisah yang cukup membekas di ingatanku. Zaman dulu itu orang jualan itu sangat langka, terutama penjual makanan keliling. Nah, Mbah Mandor adalah satu-satunya orang yang jualan itu. Seperti yang aku katakan tadi, dia jualan sate kan? Setiap tengah malam, dia pasti ke kampungku, itu setiap hari. Oke, begini ceritanya. Sate. Tengah malam begini siapa sih teriak-teriak? Pikirku pada awalnya. Sate. Kembali dia berteriak begitu. Karena penasaran, aku mengintip lewat lubang yang ada di ruang depan. Terlihat seseorang memikul sesuatu dan ada lampu templek di atasnya. Sate. Dia sekarang berhenti di depan rumahku. Karena sangat gelap dan penerangan cuma berasal dari lampu templek yang dia bawa, aku jadi tidak bisa melihat wajahnya. Terdengar bunyi sesuatu yang dibakar. Tak lama kemudian, tercium bau harum yang menggugah selera. Sate. Dia masih berteriak-teriak seperti itu. Tanpa aku sadari, ada seseorang mendekatiku dari belakang. Saking fokusnya aku melihat penampakan di depan rumahku, aku jadi benar-benar tidak sadar akan kehadirannya. Dia menepuk pundakku dan berkata, "Sedang apa kamu?" Aku yang kaget langsung saja berteriak kencang. "Wanu!" teriakku. "Kamu ngapain sih? Malam-malam begini teriak-teriak?" Ternyata bapakku yang menepuk pundakku. "Ngomong apa juga kamu barusan?" Nganu pak." Aku yang kaget masih gugup saat menjawab pertanyaan bapakku. "Itu lagi serius melihat seseorang di depan." "Bapak sih menepuk pundakku, kan jadi kaget." Anak nggak tahu sopan santun, bapaknya dipanggil anu. Bapak menjitakku. Aku meringis sambil mengusap kepalaku. "Kaget pak, kaget. Bapak sendiri sih ngagetin orang aja sukanya." "Kamu liatin apa?" Dia pun ikutan mengintip keluar. "Itu apa ya pak? Kok ada orang tengah malam begini keluyuran sambil memanggul sesuatu?" "Oh, itu pepean." "Pepek?" Aku bingung karena pepek dalam bahasa Jawa adalah anunya anak perempuan. "Pepean, bukan pepek budek." Iya, pepean. Apaan itu?" "Pepean itu mirip sama wewe gombel, penculik anak yang nakal. Dia suka makan daging anak, gitu. Lihat, dia sedang membakar sesuatu kan?" katanya sambil menyuruhku mengintip keluar. Aku pun mematuhinya. "Iya pak, dia bakar sesuatu," kataku. "Itu yang dibakar adalah anak yang suka keluyuran tengah malam begini. Makanya kamu cepat tidur sana, sebelum pepean itu melihat kamu masih melek jam segini." Mendengar itu aku langsung kabur ke kamarku dan tidur. Besok malamnya saat mendengar suara sate lagi, sudah dipastikan aku langsung ngacir ke kamar. Besoknya lagi dan lagi. Gila kan? Hingga di suatu hari Mbah Noto, bapaknya bapakku, yang berarti kakekku kan ya, menginap di rumahku. Saat malam hari tiba, teriakan sate terdengar. Aku langsung bablas ke kamar, ngumpet berusaha untuk tidur. Namun aku tidak bisa tidur, hanya meringkuk di bawah selimut sarungku. Saat pepean itu sudah depan rumahku, jantungku langsung dak-dik-duk suara sepatu kuda. Itu tak-tik-tuk. Tak disangka-sangka Mbah Noto memanggil pepean itu. Semakin gemetaran kan? Pikirku, mbahku sendiri temannya si pepean kah? Karena masih anak kecil ya, dan aku menangis sejadi-jadinya dong di kamar. Berpikir kalau aku akan diserahkan kepada pepean itu untuk dimakan. Terdengar suara pintu depan dibuka.
Semakin histerislah aku. Mbahku pun masuk ke rumah. Bapakku yang mendengar aku menangis, dia langsung menghampiriku. "Kamu kenapa sih? Malam-malam begini nangis merdu begitu?" kata bapakku. "Mbah Noto ternyata temannya Pepean. Aku mau dimakan sama Mbah Noto." Jawabku langsung lanjut menangis. "Waduh, gimana ini? Ada apa ini? Kok cucuku yang ganteng nangis begini?" tanya Mbah Noto. Mendengar Mbah Noto sudah di dalam kamarku, aku semakin kalaplah nangisnya. Bapak pun menjelaskan alasan aku menangis itu. Mbah Noto malah tertawa kencang. "Ini orang udah gila kali ya," pikirku. Aku gemetaran dong di pojok kasurku sambil melihat ke arah Mbah Noto. "Sudah, gak popo le. Sini, kita makan sate bareng-bareng," kata Mbah Noto kepadaku. "Aku gak mau makan daging itu," jawabku. "Ini bukan daging itu, ini daging kambing. Kamu itu ditakut-takutin sama bapakmu supaya kamu gak minta dibelikan sate. Ayo sini, kita makan berdua saja. Bapakmu gak usah kita kasih," kata Mbah Noto menjelaskan penjelasan yang perlu dijelaskan. "Sini le, cup. Gak usah nangis lagi ya." Setelah tenang, aku lantas mengikuti Mbah Noto. Waduh, ternyata sate kambing itu enak banget, maknyus. Bapakku masa bodoh sama dia? Ya, aku ledekin lah waktu dia melihat aku makan sate. Singkat cerita, Mbah Mandor hari demi hari semakin kaya. Padahal jualan sate keliling itu penghasilannya tidak seberapa. Rumahnya yang awalnya hanya bilik bambu, dalam 2 bulan dia jualan sate, dia bisa merenovasi rumahnya menjadi rumah gedong. Ya, para tetangganya pun menjadi heran. Kok bisa-bisanya dia menjadi kaya dalam sekejap mata dalam 2 bulan saja? "Ini uang aku dapat dari hasil jualan sate," jawabnya saat ditanyai tetangga atau saudaranya. Bagaimana bisa jualan sate keliling saja bisa merenovasi rumah? Dia tidak mau menjelaskan berapa keuntungannya. "Rahasia company dong," elaknya pasti begitu. Pada suatu malam, istri Mbah Mandor sedang ngerumpi di rumah tetangganya. Karena tidak kunjung pulang, Mbah Mandor lantas memanggil istrinya tersebut. "Bu, anakmu minta nyusu." Mbah Mandor memanggil istrinya. Heran bukan main kan para tetangganya? Soalnya Mbah Mandor kala itu anaknya sudah gede-gede. Lah, ngapain juga minta nyusu? Mulai dari sinilah desas-desus kalau Mbah Mandor pelihara tuyul. Benar, tuyul itu kelakuannya mirip anak bayi. Jadi dia sering minta digendong atau nyusu ke pemeliharanya. Itu sebagai syarat si tuyul mau membantu sang majikan. Setelah mencurigai hal itu, para tetangganya membuat beberapa jebakan yang diyakini bisa menangkap tuyul. Ada yang menaruh tepung di depan pintu rumah saat malam hari. Siapapun yang mau masuk ke dalam rumah dipastikan akan menginjaknya. Benar saja, besok paginya ada jejak kaki anak kecil, bahkan lebih kecil daripada kaki anak balita sekalipun. Ada pula yang menaruh yuyu, semacam kepiting sawah. Yuyu itu diikat di salah satu pilar penyangga rumah. Tidak ayal deh, malam harinya si pemasang jebakan itu mendapati yuyu itu mengambang di udara, seolah ditarik-tarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada pula yang menaruh cermin di depan pintu lemari. Yang inilah yang paling menyeramkan. Pada suatu malam, salah satu tetangga Mbah Mandor, sebut saja dengan panggilan Pak Somoh, dia sedang tertidur pulas setelah seharian bekerja di sawah. Dia tahu rumor Mbah Mandor memelihara tuyul. Dia juga sering kehilangan uang. Ya, walaupun dengan jumlah yang tidak seberapa sih, namun uang tetaplah uang. Itu sangat berharga buat Pak Somoh berapapun nominalnya. Dia teringat obrolannya dengan kakeknya pada suatu hari. Karena dia sering kehilangan uang, hal itulah yang membuatnya meminta saran kepada kakeknya. "Cara menangkal tuyul itu bagaimana, Mbah?" tanya Pak Somoh. Simbahnya menjawab,
2 jebakan yang tadi, dan yang satunya lagi adalah memasang cermin. Jadi total ada 3 hal yang dipercaya bisa menangkal tuyul. Nanti malam sebelum kamu tidur, coba kamu taruh uang di lantai, dan di sebelah uangnya kamu taruh cermin. Tidak usah yang besar-besar juga, tidak apa-apa, jawab si Mbah. Buat apa itu, Mbah? Pak Somoh kembali bertanya. Nanti kamu lihat sendiri saja. Kalau memang ada orang yang memelihara tuyul, nanti akan ada tanda-tandanya. Ketika dia tidur pulas itulah, dia dikejutkan oleh suara anak seusia balita. Tawa cekikikan khas anak kecil, begitulah. Kalian juga tahu kan bagaimana? Pak Somoh juga tidak punya anak balita. Dia menjadi heran. Kok ada suara tawa anak kecil dari dalam rumahnya? Dia dengan sepelan mungkin bangun dari tidurnya. Dia mau memeriksa suara itu. Dari arah ruang tengah, di mana dia meletakkan uang bersanding dengan cermin, dia pun sangat terkejut melihat apa yang ada di sana. Ada sosok anak bayi, lebih kecil lagi. Biasanya anak seumuran itu masih belum bisa berdiri. Lah ini, anak itu sudah menari-nari sambil melihat ke arah cermin. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, anak bayi itu langsung menoleh ke arah Pak Somoh. Dia pun menjadi sangat terkejut melihat wajah anak itu. Mulutnya vertikal, tidak horizontal seperti mulut orang pada umumnya. Anak itu tidak memakai baju, hanya memakai kolor saja. Warna kulitnya sangat putih pucat dan terkesan transparan. Bayi itu berceloteh lalu tertawa nyaring. Kemudian mengambil uang yang ada di sebelah cermin. Tunggu! Pak Somoh meneriakinya. Namun bayi itu langsung lenyap begitu saja bagaikan ditiup angin. Uangnya pun juga ikut lenyap. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian tersebut ke para tetangganya. Seseorang yang kala itu ngerumpi dengan istri Pak Somoh, dia teringat kata-kata Mbah Mandor saat memanggil istrinya tersebut. Iya begitu, aku nggak salah dengar. Kata wanita itu, sebut saja namanya Mbok Irus. Anak Pak Somoh kan udah gede-gede, masa minta nyusu? Kan nggak mungkin. Pasti yang mau nyusu itu si tuyul. Lantas mereka pun mendatangi rumah Mbah Mandor. Mana buktinya? Mana? Kata Mbah Mandor saat diinterogasi para tetangga. Aku nggak budek ya. Kamu manggil istrimu, kamu bilang anakmu minta nyusu, iya kan? Ngaku aja. Kamu pelihara tuyul kan? Karena anakmu kan udah gede, nggak mungkin dia minta nyusu. Goblok. Aku manggil dia begitu supaya dia lekas pulang. Udah seharian dia ngerumpi sama kamu. Pokoknya mana buktinya? Mana? Apa kamu lihat sendiri dengan mata kepalamu kalau istriku menyusui tuyul? Enggak kan? Para tetangga pun tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena memang tidak ada bukti sama sekali. Sudah, kalian minggat aja dari sini. Jangan memfitnah aku kalau nggak ada bukti. Aku kaya karena jualan sate. Kalian iri ya sama aku? Bilang saja. Mendengar itu para tetangga langsung bubar begitu saja. Keesokan harinya, warga yang geram karena kata-kata dari Mbah Mandor, mereka berinisiatif untuk menangkap tuyul itu. Karena tidak tahu bagaimana caranya, mereka lantas pergi mencari orang pintar ngibul alias dukun. Tarifnya 100 gulden di awal, dan kalau sudah selesai, tambah 100 gulden lagi, kata Mbah Dukun. Ya Allah Mbah, kita udah kemalingan uang, masih diperas seperti ini, kata salah satu warga. Ya sudah kalau nggak mau, wong aku nggak maksa. Kalian sendiri kan yang butuh bantuanku, kata Mbah Dukun itu lagi. Setelah berdiskusi, akhirnya para warga sepakat untuk patungan buat membayar Mbah Dukun itu. Nah, gitu dong. Dari awal begini kan enak. Dia berbicara sambil menjilati jarinya untuk menghitung uang dari warga. Terus, kapan Mbah mulai menangani kasus ini? Masih salah satu warga yang berbicara. Nanti malam juga boleh. Mbah Dukun masih menghitung uang itu. Malam telah tiba. Mbah Dukun datang di tempat kejadian perkara. Sambil menenteng perbekalan, dia tergopoh-gopoh menghampiri warga.
Dia pun menyiapkan ritual, memasang sesajen dan mulai membakar kemenyan. Setelah itu dia komat kamit. Tidak lama kemudian, dia melakukan gerakan aneh, seolah-olah meraba sesuatu di udara kosong. Dia berjalan ke sana kemari sambil komat kamit dan meraba-raba. Setelah puas meraba-raba, dia kembali ke tempat semula, duduk bersila dan mulai gila. Bukan. Dia mulai mengeluarkan botol bening yang kelihatan mahal. Tutup botol itu dari busa. Weng. Dia komat kamit sebentar. Blar, asap keluar dari dalam botol itu. Lalu, seolah dia menangkap sesuatu, dia langsung menutup botol itu. Dah, ini tuyulnya udah tak tangkep, udah tak masukin botol ini, kata Mbah Dukun. Mana Mbah? Lawong kosong, kata salah satu warga berkomentar. Muatamu yang gak bisa melihat itu. Cuma orang-orang berilmu gaib yang bisa melihat. Lah kalian siapa? Kok berani-beraninya komentar? Mbah Dukunnya langsung sewot guys. Lah emang kosong kok Mbah. Ini lihat, ada asap di dalamnya. Ya kan? Lah itu tuyulnya, kata Mbah Dukun. Tapi Mbah, tuyul yang aku lihat itu berwujud anak kecil, bukan asap kayak begini. Akhirnya Pak Somoh berbicara. Alah, kamu itu membaca terus. Yang bisa melihat tuyul itu cuma orang pintar aja. Kamu gak mungkin bisa. Mbah Dukun tertawa mengejek. Beneran Mbah, suwer-rewer. Pak Somoh masih bersikeras. Saat perdebatan itu, tanpa disadari semuanya, sosok anak kecil melintasi mereka. Awalnya mereka cuma beranggapan itu anak salah satu warga. Namun ada yang janggal. Anak kecil itu lebih kecil daripada anak pada umumnya. Loh, itu anaknya siapa? Malam-malam gini keluyuran? Tanya Pak Somoh. Gak tahu Moh, kata salah satu warga. Di sini gak ada yang punya balita. Lah itu. Dan mereka pun memperhatikan sosok anak kecil itu. Anak kecil itu berceloteh lalu menoleh ke arah warga. Seperti ditendang kuda. Mereka sangat kaget. Anak itu mulutnya horizontal. Itu sosok tuyul yang diceritakan oleh Pak Somoh. Lah itu Mbah tuyulnya, kata Pak Somoh ke Mbah Dukun. Wah, tukang ngibul ini. Mau membela diri kayak gimana? Orang warga sudah terlanjur marah, lantas mengusir orang pintar ngibul itu. Tidak lupa mereka mengambil uang mereka lebih dulu. Masih untung kamu gak dimasa Mbah Kibul, kata salah satu warga ketika Mbah Dukun itu pergi menjauh. Dan malam itu juga mereka membubarkan diri. Beberapa hari telah berlalu, teror tuyul itu masih berlanjut. Gulden demi gulden lenyap bak dimakan rayap. Warga pun semakin lama semakin geram melihat Mbah Mandor tambah kaya. Benarkah mereka selama ini salah mengira kalau dia memelihara tuyul? Ataukah memang benar Mbah Mandor pelihara tuyul? Dua pertanyaan itu selalu memenuhi kepala warga. Bukti, mereka membutuhkan bukti kuat. Atau paling tidak mereka berhasil menangkap tuyul itu, supaya suasananya kembali tenang. Kita coba saja ke Gus, tanya salah satu warga. Agus siapa? Gus, gelar Gus bukan Agus. Lah iya, itu artinya apa? Kita kan gak tahu. Taunya cuman si Agus. Gus itu gelar anak kiai yang memiliki karomah atau kelebihan dalam hal gaib. Di desa sebelah ada seorang bergelar Gus, namanya Gus Samsul. Bolehlah, asal gratis. Ya udah, kalau gitu nanti habis asar kita OTW ke sana. Oke lah. Sore hari itu Pak Somoh dan orang yang menyarankan memanggil Gus tadi berangkat ke desa yang dimaksud. Orang itu panggil saja dengan sebutan Kabul ya, biar enak ceritanya. Kamu tahu dari mana soal Gus Samsul itu, Bul? Tanya Pak Somoh. Aku kan alumni pondok pesantren yang diasuh sama bapaknya Gus Samsul. Namanya Gus Solahuddin. Oh, gak nyangka ya, kamu yang ahli ucut ternyata alumni pondok pesantren. Ucut, remi, gaplek, dan kartu lainnya. Jadi maksudnya itu ahli judi ya guys. Oke lanjut. Sembarangan kamu. Biar begini-begini aku bisa baca Quran loh, kata Kabul. Iya deh, iya percaya.
Mereka ngobrolin hal yang lain dan lainnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pondok pesantren tersebut. Mereka dipersilakan masuk dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Jadi berapa biayanya Ustadz? Biayanya gratis, gak pakai bayar-bayaran segala. Cukup siapkan air putih bersih buat minum nanti malam, jawab Gus Samsul itu. Nanti malam Gus? Tanya Kabul. Tahun depan juga gak apa-apa, jawab Gus Samsul. Wah, Gus ini keren amat, gercep, jawab Pak Somoh. Alhamdulillah, kalau ada keadaan genting, insya Allah gercep. Sehabis sholat isya, Pak Somoh, Kabul dan Gus Samsul langsung berangkat ke desa terjangkit tuyul itu. Mereka pun sampai di desa itu ketika pas Mbah Mandor keluar untuk jualan sate keliling. Kebetulan kita lihat-lihat situasinya dulu. Kalau sudah waktunya, kita langsung bergerak. Tidak lama kemudian, istri Mbah Mandor keluar rumah. Dia menggendong bayi kecil. Bukannya Mbah Mandor itu udah terlalu tua ya untuk punya bayi? Tanya Kabul. Benar, lagian aku juga gak mendengar kabar kalau istrinya lahiran atau apalah namanya, jawab Pak Somoh. Sudah, jangan berisik. Kita lihat lagi mbok itu, siapa namanya? Maijah. Kita lihat-lihat dulu apa yang dilakukan Maijah. Kalau kalian bilang tidak punya bayi kan? Jadi aku yakin kalau yang digendong itu adalah tuyulnya. Benar saja, bayi itu adalah anak balita yang kemarin mereka lihat saat orang pintar ngibul kemarin selesai ritual. Tidak tunggu lama, mereka bertiga langsung menyergap Mbok Ijah. Dia pun sok melihat warga mendatanginya. Ada apa ini? Ada apa? Kok geding aku? Lah ini buktinya kalau Mbah Mandor melakukan pesugihan. Moh, panggil yang lain. Pak Somoh pun pergi untuk memanggil orang-orang desa. Singkat cerita, Pak Somoh telah kembali dengan orang-orang desa. Mereka membawa boro-boro, pentungan, arit, dan segala macam senjata. Mereka mendemo rumah Mbah Mandor. Mbah Mandor sepertinya melihat kejadian itu dari jauh. Dia tak berani pulang dan menghilang entah kemana. Sampai beberapa bulan, tahun, sampai sekarang pun batang hidungnya tidak kelihatan. Mbok Ijah yang malu karena ketahuan pelihara tuyul, dia lantas pulang ke kampung halamannya. Tuyulnya, saat dibacakan doa pengusir setan, tuyul itu terbakar hebat sampai habis menjadi abu. Sayang sekali Pak Jatmiko tidak melihat kejadian itu secara langsung. Jadi dia tidak bisa menceritakan detailnya. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.